سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأدهار وإلى الأبد رحمته. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأدهار وإلى الأبد رحمته. قام المسيح والنور في قبره شهادة حية على قيامته طول العصور. قام المسيح وبيها نقوم هنحيا معاه في الأبدية لآخر الدور. قام المسيح وانتصر على الموت والآلام. قام المسيح من الأموات، افرحوا يا كل الأمم. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأدهار وإلى الأبد رحمته. قام المسيح ولو ما كان أمن الموت كانت الكرازة باطلة، لكن الآن قام المسيح وصار باكورة الراقدين من أجلنا. قام المسيح وقهر قوات الظلام. قام المسيح من الأموات. سبحوا يا كل الأمم. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، هو المسبح والممجد والمتعالي على الأدهار وإلى الأبد رحمته. قام المسيح بعد ما لبسنا الفساد هناخد أجسام روحية، هنخلع صورة التراب ويلبسنا صورته النورانية السماوية. قام المسيح ولأنه قام هو اللي يدين، جلس في السماء عن اليمين يشفع في كل المؤمنين. زدوا علوا إلى الأبد رحمته، هو المسبح والممجد والمتعالي على الأدهار وإلى الأبد رحمته. قام المسيح ونزل أقسام الأرض السفلى، أصعد مع قديسي. انكسرت شوكة الموت والهاوية وفتح الباب وساب اللي كانوا منتظرين. قام المسيح وظهر لتلاميذ مجتمعين. قام الآمين شاهد آمين صادق قدوس القديسين. مات المسيح وقام وعاش علشان يسود على كل الأحياء والأموات. هتكتب اسمه كل ركبة تحت الأرض فوق الأرض وفي السماوات. قام المسيح ورفع عنا حكم الموت. قام الليل كل الإكرام والمجد وليه وحده السجود. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، هو المسبح والممجد والمتعالي على الأدهار وإلى الأبد رحمته. قام المسيح من بعد ما راح وكرز للأرواح المسجونة في الجحيم. لما شافوه القديسين فرحوا بمجيئه، خرجوا في ايده للنعيم. قام المسيح ولي هنعيش كل الايام، لا نحيا بعد لأنفسنا بل للذي من اجلنا مات وقام. سبحوا مجدوا زدوا علوا الى الابد
Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana pandangan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Kita melihat ada banyak sekali orang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian. Dan kita ketahui ada banyak sekali tetangga-tetangga kita dari seberang yang hari-hari ini mereka mulai membuka diri mereka. Mereka mulai percaya kepada Yesus Kristus. Dan benar-benar apa yang tertulis di dalam Alkitab itu tergenapi, saudaraku. Sedang tergenapi, lagi tergenapi, akan tergenapi, dan pastinya tergenapi. Dalam Filipi 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim. Hari-hari ini kita melihat dari Kedar Nebayon. Mereka dulunya tidak mengenal Tuhan. Bahkan kita sangat sering menonton di media sosial. Sudah tidak mengenal Tuhan, mereka berani menghina, berani mencaci maki, berani mengolok-olok. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menentang Tuhan. Tetapi ketika olok-olokan mereka itu semakin parah, Bapak Ibu. Ada yang ditangkoi ya oleh Tuhan, ditompol oleh malaikat, saudaraku. Dan sudah banyak sekali kejadian. Tetapi bagi mereka yang mau membukakan hatinya, mau membukakan pikirannya, ketika Tuhan pilih, orang tersebut mau membukakan hati, dan orang itulah yang datang kepada Tuhan. Orang itulah yang selamat, Bapak Ibu. Tetapi bagi mereka yang benar-benar hidup dalam hinaan, hidup di dalam olok-olokan, hidup di dalam cemoohan, hidup di dalam caci maki, orang itu tidak akan selamat. Karena hatinya sudah mereka keraskan untuk kebenaran firman Tuhan. Maka sehebat apapun penyampaian kita tentang firman Tuhan, mereka tidak akan terima. Bahkan kita melihat di TikTok, di media sosial Bapak Ibu, di Facebook kah, di TikTok kah, dan di Instagram kah, atau di media sosial lain, mereka muncul. Ya, para guru palsu dan dai palsu, para penyesat, para pengajar palsu itu muncul. Mereka memakai nama Yesus. Mereka mengajarkan Alkitab, tetapi dengan cara yang salah. Dan mereka tidak segan-segan menanyakan Alkitab kepada kita. Dan perlu Bapak Ibu ingat, apapun jawaban kita, mereka tidak akan butuh jawaban kita. Mereka tidak perlu jawaban kita, Bapak Ibu. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana bisa mereka menghina Tuhan Yesus. Ini yang mereka butuhkan. Maka Alkitab yang mereka bahas, maka mereka tafsirkanlah menurut pikirannya mereka, Bapak Ibu. Tanpa dibarengi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus ada dalam hati mereka sementara mereka tiap hari menghina, mengolok-olok dan mencaci maki. Jadi Alkitab yang mereka bahas, yang mereka tafsirkan itu menurut pikiran mereka. Ketika mereka bertanya dan jawaban kita, mereka tidak butuh. Mereka tidak mau dengar apapun jawaban kita. Maka setiap apa yang kita jawab, selalu mereka sanggah, dan mereka itu juga yang ditanyakan. Itu juga yang kita jawab. Itu juga yang mereka tolak. Lalu mau mereka apa, Bang Pendi? Maunya mereka adalah bagaimana Alkitab bisa mereka hina. Injil bisa mereka hina. Tuhan Yesus Hamasiah bisa mereka ol-ol. Karena dengan mereka lakukan itu semua, anggapan mereka bahwa mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Mereka lagi berbakti kepada Tuhannya. Bahkan ada di antara mereka yang berkata mereka lagi membela Tuhan, membela Nabi, membela agama. Maka ada yang menganggap kalau orang tersebut adalah para pahlawan-pahlawan yang berada di garda terdepan di media sosial dalam membela agama. Padahal sedikit pun tidak ada dalam diri mereka bisa dikategorikan orang yang membela agama. Karena selalu keluar dari mulutnya itu hujatan, makian, cacian, hinaan.
Apakah ada orang yang bertobat? Tidak ada. Lalu Bang Pendi kok banyak itu ada di luar mereka itu masuk yang mengucap 2 kalimat syahadat. Dari mana kita ketahui kalau orang itu adalah orang Katolik dan orang Kristen? Jangan-jangan itu memang sudah orang mereka sendiri Bapak Ibu. Dan itu dilakukan oleh si Zakir Naik dan teman-temannya. Kelompok si Zakir Naik ketika dia buat perdebatan dengan para pendeta. Di pojok-pojok, di tempat-tempat tertentu itu sudah ditempatkan orang dia. Begitu terjadi sesi tanya jawab, orang yang sudah ditempatkan tadi berdiri, tunjuk tangan, lalu bertanya. Begitu dijawab oleh Zakir Naik, selesai dijawab, langsung yang bertanya itu menangis terisak-isak seolah-olah mendapatkan cahaya Islam, seolah-olah mendapatkan hidayah. Padahal pride Bapak Ibu, orang dia sendiri disyahadatkan kembali Bapak Ibu. Inilah yang sering kita lihat dipertontonkan oleh para polemikus hari-hari ini. Ada yang bersyahadat, bayangkan saudara, mungkinkah orang bersyahadat dalam waktu singkat? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ada orang yang rela meninggalkan agamanya hanya dalam waktu sekejap. Itu tidak mungkin. Saya saja yang setiap saat kita lakukan penginjilan dengan teman-teman, itu butuh waktu Bapak Ibu berhari-hari untuk kita injili orang tersebut. Baru setelah itu orang itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak cukup waktu dalam 5 menit, tidak cukup. Kita butuh waktu yang sangat panjang saudaraku. Ya, kita butuh follow up. Jangan setelah kita injili lalu kita tinggalkan begitu saja. Itu tidak. Begitu kita injili kita follow up, kita datangi. Atau lewat telepon, lewat WA. Nah, sambil ngopi, sambil makan gorengan, sambil makan bakso. Baru kalau memang hatinya mau dibukakan untuk Injil, maka Injil masuk. Cahaya Injil itulah yang menerangi hati dan pikiran orang tersebut. Baru orang itu mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak seperti yang sering dipertontonkan oleh para polemikus dari RT 066. Begitu mereka debat, sudah ada orang yang terisak-isak di pojok. Seolah-olah dia mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya Islam. Lalu dia minta supaya disyahadatkan. Kelihatan sekali ketika dia membaca syahadat bagaimana. Memang saudara itu sudah disetting semuanya Bapak Ibu. Ya, sudah disetting semuanya. Nah, benar atau salah hanya mereka yang tahu. Karena menurut mereka itu bertakiyah demi sesuatu hal untuk kepentingan tertentu, apalagi menyangkut agama, itu seolah-olah diperbolehkan. Walaupun ada para alim ulama tidak mengizinkan yang namanya takiyah, tetapi oleh kebanyakan itu tidak mempersoalkan dan tidak mempermasalahkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta ajalah bagian di akhir video, saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Berdoa aku Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding. Terima kasih.